Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narni dari kelompok 11. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang penerapan K3 pada industri tata busana. Adapun materi yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini yaitu proses produksi dan permasalahan yang dialami. Yang pertama, ada tempat mendesain atau komputer. Faktor produksi yakni penerangan, luas tempat kerja, dan jumlah pekerja. Potensi bahaya, salah mendesain gambar apabila penerangan tidak cukup, dan lain sebagainya. Yang kedua, tempat pembuatan pola. Faktor produksi, penerangan, luas tempat kerja, dan jumlah pekerja. Potensi bahaya, salah membuat pola atau sama seperti pada saat mendesain. Yang ketiga, tempat memotong bahan. Faktor produksi, penerangan, luas tempat kerja, dan jumlah pekerja. Potensi bahaya, salah memotong atau jari terpotong oleh gunting. Yang keempat, tempat pemberian motif. Faktor produksi, penerangan, luas tempat kerja, dan jumlah pekerja. Potensi bahaya, misalnya salah memberi motif. Yang kelima, tempat menjahit. Faktor produksi, penerangan, luas tempat kerja, dan jumlah pekerja. Potensi bahaya, ujung jari terkena jarum jahit. Yang keenam, tempat pengepakan. Faktor produksi, penerangan, luas tempat kerja, dan jumlah pekerja. Potensi bahaya, kesalahan pengepakan barang. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waude Salsabila Farsan dari kelompok 11 K3. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang unsur-unsur yang berhubungan dengan K3. Yang pertama, lingkungan kerja. Yang berkaitan dengan lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan lingkungan tempat kerja. Berikut ini ada beberapa hal yang berhubungan dengan lingkungan tempat kerja, di antara lain penerangan, debu yang ada, kebisingan, pembuangan limbah, tempat-tempat sub bagian tertentu, tempat desing, dan tempat pemberian warna. Faktor lain yang masih berkaitan dengan lingkungan kerja adalah faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang muncul dalam lingkungan kerja tersebut. Kemudian faktor eksternal, yaitu faktor yang datang dari lingkungan, dari luar lingkungan kerja. Kemudian sarana dan peralatan kerja. Dalam pasal 3 UU 01 tahun 1970 telah dikatakan bahwa memperoleh keserasian antar tenaga kerja, alat kerja, lingkungan kerja, dan proses kerjanya. Kemudian kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan kerja merupakan faktor yang tergolong sangat penting, karena hal ini menyangkut kinerja tenaga kerja. Maksudnya apabila tenaga kerja berada dalam keadaan yang kurang baik, maka kinerjanya pun tidak akan maksimal, sebagaimana tuntutan perusahaan. Kemudian keserasian sikap dan sistem kerja. Dalam penerapan K3, keserasian sikap dan sistem kerja ini disebut juga dengan ergonomi. Ergonomi sendiri memiliki ketentuan tersendiri saat bekerja. Misalnya tantangan aturan menjunjung beban. Beban yang diangkat tidak melebihi aturan yang ditetapkan ILO sebagai berikut. Yang pertama, laki-laki dewasa 40 kg. Yang kedua, wanita dewasa 15-20 kg. Yang ketiga, laki-laki 16-18 tahun 15-20 kg. Yang keempat, wanita 16-18 tahun 12-15 kg. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pemaparan materi berikutnya tentang upaya penanggulangan terjadinya kecelakaan kerja. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, lingkungan kerja. Yang kedua,
keselamatan kerja. Yang ketiga, penerapan ergonomi. Yang keempat, sikap dan sistem kerja. Yang pertama, lingkungan kerja. Dalam bekerja di suatu pabrik, terutama di pabrik yang menggunakan bahan-bahan kimia yang tentunya mudah terbakar dan berbahaya bagi lingkungan maupun bagi kesehatan karyawan, maka suatu pabrik itu harus memperhatikan mengenai AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan ini dapat diterapkan dengan menciptakan lingkungan yang kondusif dan mendukung untuk proses penyelesaian pekerjaan di suatu pabrik. Dengan terciptanya lingkungan yang kondusif, maka akan terciptalah suatu kenyamanan dalam bekerja dan akan menciptakan suatu kinerja yang maksimal sehingga menghasilkan suatu produk yang maksimal pula. Yang kedua, keselamatan kerja. Selain memperhatikan lingkungan kerja, suatu pabrik juga harus memperhatikan keselamatan kerja baik bagi dirinya sendiri maupun bagi karyawan yang lain. Keselamatan kerja merupakan hal utama yang perlu diperhatikan dalam suatu perusahaan. Dikarenakan kondisi seorang pegawai dan keselamatan kerjanya sangatlah berpengaruh dalam proses kinerjanya. Contoh yang dapat kita lihat pada beberapa industri garmen di Indonesia. Dari berbagai bahan yang digunakan, terdapat bahan-bahan kain yang berbau tajam atau mengandung zat kimia. Hal ini dikarenakan zat kimia yang terkandung dalam bahan tersebut belum hilang sepenuhnya yang sangat berbahaya kalau langsung dihirup. Selain memperhatikan keselamatan kerja karyawan, industri juga memperhatikan keselamatan pabrik itu sendiri. Keselamatan pabrik itu merupakan suatu upaya yang dilakukan agar suatu pabrik tidak mengalami kecelakaan kerja sehingga tidak menimbulkan kerugian yang besar. Yang ketiga, penerapan ergonomi. Penerapan ergonomi adalah suatu penerapan keseimbangan antara pekerja dengan peralatan kerjanya. Penerapan ergonomi juga harus diperhatikan dalam suatu pabrik karena keseimbangan antara pekerja dengan peralatan kerja itu sangatlah penting. Penerapan ergonomi ini meliputi keseluruhan alat kerja yang harus diseimbangkan dengan karyawannya. Hal ini diterapkan agar kinerja dalam suatu pabrik bisa seimbang dan tidak mengakibatkan kekurangan pegawai karena peralatan kerjanya terlalu banyak, ataupun kelebihan pegawai karena peralatan kerjanya tidak memenuhi. Selain itu, penerapan ergonomi diterapkan dalam suatu pabrik agar hasil yang didapatkan bisa maksimal dan tidak mengganggu proses kinerja yang berlangsung. Yang keempat, sikap dan sistem kerja. Dalam hal ini, maka karyawan diharapkan lebih memperhatikan sikap dan kinerja dalam suatu pabrik. Hal-hal yang perlu diperhatikan meliputi 1. Mentaati peraturan yang diberlakukan dalam pabrik. Yang kedua, tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan kerugian pada pabrik dan diri sendiri. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.